Udah. Oh udah. Oh gue kok dari oh gue pencet juga. Oke. Yeay. Gue buka dulu berarti ya. Uh-uh. Halo, ketemu lagi dengan gue Wilona. Kali ini gue ditemani oleh Kak Ari. Halo Kak Ari. Apa kabar nih di rumah aja? Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat, udah buka puasa dong. Udah jam 9. Aman dong. 10. Aman. Udah jam 10 sekarang. Nah, jadi hari ini gue dan Ari akan ngobrolin tentang UTBK yang katanya kan diganti ya? Diganti. Sebenarnya sistemnya nggak diganti sih, cuman memang tesnya saja yang dikurangin gitu. Oke, nah kemarin juga banyak soalnya yang nanya lewat DM Instagram, terus kemarin juga ada sempat live di IG juga kan, tapi kan kalau live ya nggak bisa ditonton ulang, nah makanya nih kita rekam ulang supaya bisa ditaruh di YouTube gitu. Pembahasannya sih mirip sama yang live kemarin ya. Oke, jadi kita mulai aja langsung dari lo dulu kali ya, jelasin yang anak-anak komen perubahannya itu, Ri. Jadi perubahannya apa nih tahun 2020 ini? Jadi memang untuk tahun 2020 ini karena memang ada lagi pandemi COVID-19 ini, UTBK hanya mengujikan TPS aja. Jadi untuk TKA-nya sudah nggak diujikan lagi gitu. Jadi mungkin ini keputusan yang nggak di apa ya? Mungkin berat bagi sebagian orang, nggak diduga, dan mungkin bagi sebagian orang cukup menyayangkan keputusan ini gitu, tapi memang saat ini memang kondisi krisis, jadi mungkin ya panitia sendiri juga terpaksa juga sih ngambil keputusan ini gitu. Terus tapi bagi kamu yang udah terlanjur belajar TKA sebenarnya itu nggak sia-sia, karena memang banyak banget sih. Yang pertama TKA itu kalau kamu ikut SIMAK UI atau mungkin utul UGM atau seleksi seperti Politeknik atau seleksi lain, TKA itu tetap diujikan gitu. Jadi mayoritas masih mengujikan TKA. Jadi kalau udah terlanjur belajar TKA bisa dipakai lagi di ujian-ujian tersebut gitu. Terus kemudian nggak perlu merasa ini ya, nggak perlu merasa apa? Kayak percuma gitu atau sia-sia. Iya. Terus kemudian di awal masa kuliah nanti juga TKA juga dipelajarin lagi dari awal. Jadi ketika kuliah kan kita belajar lagi dari dasar lagi, kimia dasar, matematika dasar, atau fisika dasar, dan lain-lain semua dipelajarin lagi. Jadi ya buat yang udah terlanjur belajar sebenarnya ya bakal ujung-ujungnya bakal dipelajarin lagi gitu. Gitu. Terus paling yang ketiga ya pada dasarnya TKA itu kan apa ya? Implementasi dari TPS di bidang ilmunya masing-masing gitu. Jadi ya sebenarnya kalau TKA-nya sudah ngutik-ngutik banyak gitu, udah latihan-latihan soal TKA banyak, itu juga bakal ngebantu juga buat belajar di TPS-nya gitu. Itu aja sih. Paling ya bagi lo sendiri yang tutor TPS, beda yang kemarin-kemarin di overview lagi apa bedanya yang TPS yang tahun kemarin dan tahun-tahun sebelumnya, itu bedanya apa aja gitu. Nah paling gue mundurnya agak lebih banyak sedikit, nggak dari tahun kemarin langsung. Jadi selama gue mengajar kurang lebih dari tahun berapa ya, mungkin gue ngajar dari 2011. Enggak, 11 apa 12 gitu. Nah, itu kan mulai gue tahu kalau ada soal TPA, tes potensi akademik, itu dari tahun 2009 udah ada 2009 udah ada TPA itu. Nah, itu biasanya soalnya seputar ini, gue share screen ya. Jadi dari mulai tahun 2009 komposisi soal TPA itu ada ini.
Ada verbal, terus verbalnya itu ada sinonim, antonim, analogi. Sinonim ya persamaan kata, antonim perbedaan, analogi yang menyamakan hubungan antara kata yang pertama sama kata yang kedua. Pasti lo juga udah suka ketemu soal kayak gini. Terus ada logika juga, logika proposisi sama logika analitik. Biasanya kalau logika proposisi itu yang bentuknya jika bla bla bla, maka bla bla bla, atau yang ada kata semua gini-gini ada gini-gini. Nah, pasti lo juga udah familiar. Kalau yang analitik biasanya yang ada paragraf, bacaan, terus nanti di bawahnya ada soal pertanyaan yang jawabannya dari paragraf yang teks yang dikasih. Terus ada aritmatika dasar, terus ada barisan, barisannya juga bisa angka, bisa huruf, terus pernah juga ada diagram Venn, ada juga pola gambar. Nah, tapi sebenarnya dari 2009 sampai 2018 kemarin, belum tentu komposisinya semuanya ada ini gitu. Jadi bisa aja di tahun-tahun tertentu verbalnya nggak ada, atau diagram Venn-nya nggak ada, tapi sebenarnya ya tipenya seputar ini gitu. Terus cuma mulai 2019 agak berubah nih. Sebenarnya mungkin kontennya sama, tapi bentuk soalnya aja yang berbeda. Kemasan soalnya. Jadi mungkin kalau anak-anak ngelihat, atau kalau murid-murid gue ngelihat, mungkin ini soalnya gimana sih, karena belum pernah lihat sebelumnya gitu. Nih ya, gue buka. Jadi, dari atas. Wih, panjang. Ini ya bentuk tes UTBK 2019. Disebutnya TPS, berarti TPS itu ada TPA, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ya kan? Bener kan gue? Nah, terus komposisinya begini. Yang pertama ada penalaran umum, terus ada pemahaman bacaan dan menulis, ada yang ketiga pengetahuan dan pemahaman umum, yang keempat kuantitatif. Nah, kuantitatif ini juga lumayan baru kemasan soalnya gitu. Tapi sebenarnya basic knowledge-nya sama-sama matematika dasar gitu. Bukan matdas, maksudnya sama-sama aritmatika yang ilmunya sebenarnya udah lo dapet dari SD atau SMP. Sebenarnya sesimpel itu, nggak yang ribet-ribet kayak matdas. Terus nih ya, gue scroll ke bawah. Kalau penalaran umum di sini bentuk soalnya jadi ada paragraf, terus dikasih grafik juga. Nah, terus nanti di bawahnya ada pertanyaan yang mengacu ke bacaan. Jadi di sini lo harus tahu sebenarnya nih paragrafnya ngomongin apa gitu. Terus nanti yang ditanya apa, abis itu jadi lo harus ngelihat ke data yang mana sih, untuk jawab pertanyaan tuh lo ngelihatnya ke data yang mana yang diminta gitu. Ini bentuknya kayak gitu, bentuk paragraf dengan pertanyaan. Abis itu yang kedua, pemahaman bacaan dan menulis, berarti ini bahasa Indonesia. Kalau ini kayak misalnya judul yang paling tepat melengkapi tulisan di atas gitu. Terus ada juga yang kata imbuhan. Pokoknya ini bahasa Indonesia, jadi tata bahasanya. Oke, terus habis itu ini juga ada nih dulu kan disebutnya EYD, sekarang disebutnya apa? Pedoman umum ejaan bahasa. Pedoman umum. Nah, iya, ini juga banyak seputar pedoman umum ejaan apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, oke. Iya. Gue suka lupa namanya. Nah, ini bentuknya kayak gitu. Terus yang ketiga ada pengetahuan dan pemahaman umum. Ini juga masih seputar bahasa Indonesia ya. Ini ada lawan makna dari kata ini, tapi yang mengacu ke bacaan juga. Nih, lo bisa lihat di sini gagasan utama. Ini juga contohnya masih bahasa Indonesia. Yang keempat bahasa Inggris. Bahasa Inggris biasa dong pakai pakai bacaan juga seperti biasa. Terus lihat pertanyaannya nanti di model soalnya ya kata-kata yang diambil dari paragraf, terus nanti diganti apa yang gitu-gitu biasa lah ya. Terus main idea, terus habis itu kayak sentence dari ini nanti maksudnya gimana gitu-gitu, sama sebenarnya. Terus ini yang lumayan agak baru, pengetahuan kuantitatif. Jadi kalau di TPA yang tahun-tahun sebelumnya dia masuknya di aritmatika sebenarnya. Nah, tapi ada yang berubah di sini yang baru nih. Nah, ini nomor 3. Jadi bentuk pertanyaannya ada soal, terus lo disuruh cari hubungan antara 1 dan 2 nih gimana.
Apakah pernyataan 1 aja cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi pernyataan 2 saja tidak cukup, yang kayak gitu-gitu. Nah, ini bisa lo baca di sini. Nggak usah gue bacain satu-satu lah ya, panjang. Nah, terus yang ini juga baru nih lumayan. Jadi kalau di sini ada kuantitas P sama kuantitas Q. Nah, terus lo disuruh bandingin apakah P lebih besar dari Q atau Q lebih besar atau mereka berdua sama, atau informasi dari soalnya itu nggak cukup, jadi lo nggak bisa menentukan hubungan antara P sama Q. Nah, ini biasanya yang mungkin anak-anak suka bingung karena sebelumnya belum pernah lihat soal model kayak gini gitu. Tapi sebenarnya pertanyaannya nggak susah gitu. Ya, pertanyaannya tuh pasti ilmunya sih lo pasti udah dapet, cuma karena bentuk soalnya lo belum pernah lihat sebelumnya jadi mungkin agak bingung. Udah, paling yang berbeda itu aja. Ini masuk ke udah masuk TKA. Udah masuk TKA ya. Paling kayak gitu sih perbedaannya gitu. Terus dengan waktu 2 bulan menuju UTBK ini gimana tuh belajarnya? Ada yang perlu diutamakan atau misalnya belajar yang mana dulu? Oke. Dah.